Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, atau mungkin selamat malam. Jadi ini ada materi tambahan untuk ulangan tata nama senyawa. Sebenarnya tata nama senyawa ini bergabung jadi satu dengan rumus kimia. Kemarin kita sudah menentukan rumus kimia berdasarkan nama senyawa yang sudah kita ketahui. Dan ini tambahannya bahwa sebenarnya rumus kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Ini perlu kalian tahu dan nanti akan masuk dalam ulangan untuk 5 soal. Soalnya ada 30, yang lainnya penamaan dan penentuan rumus kimia. Kemudian yang 5 itu mengenai rumus molekul dan rumus empiris. Nah, pengertian dari rumus kimia sendiri, rumus kimia itu menunjukkan jenis atom unsur dan jumlah masing-masing unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan dengan angka indeks. Rumus kimia dapat berupa rumus empiris dan rumus molekul. Rumus kimia penulisannya seperti yang kemarin sudah dipelajari, bahwa kita perlu menuliskan lambang unsur, kemudian jumlah atom unsurnya itu dituliskan di sebelah kanan bawah dengan angka yang lebih kecil ukurannya. Nah, ini contohnya ada senyawa P4O10. Di sini artinya dalam senyawa tersebut ada 4 atom fosfor dan 10 atom oksigen. Nah, angka kecil di bawah ini merupakan angka indeks. Jadi kalau ditanya angka indeksnya fosfor berapa? 4. Angka indeksnya oksigen berapa? 10. Itu namanya angka indeks. Kemudian contoh lain, ini dalam senyawa C3H8 itu ada 3 atom unsur karbon dan 8 atom unsur hidrogen. Selanjutnya HCN, ini asam sianida, ada 1 atom unsur hidrogen, 1 atom unsur karbon, dan 1 atom unsur nitrogen. Contoh selanjutnya, ada senyawa Mg3PO4 2 kali. Ini ada 3 atom unsur magnesium, 2 atom unsur fosfor, dan 8 atom unsur oksigen. Jadi teman-teman, kalau misalnya di sini kan anionnya poliatomik ya. Dia kan yang bermuatan minus atau anionnya itu adalah PO4 dengan muatan 3-. Nah, PO4 3- ini dalam senyawa tersebut ada 2. Jadi, fosfornya ada 1 dikali 2, 1 dalam tiap anion itu dikali 2, jadinya ada 2 atom. Kemudian oksigennya ada 4 dikali 2, jadi ada 8. Angka 2 yang paling kanan itu berlaku untuk P dan untuk O. Jadi dia untuk mengalihkan indeksnya P dan untuk mengalihkan indeksnya O. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan kenalan sama rumus kimia yang pertama, yaitu rumus molekul. Rumus molekul ini menunjukkan jumlah atom sebenarnya. Jadi sebenarnya kita udah belajar ya kemarin ketika kita menentukan rumus kimia dalam suatu senyawa, yaitu merupakan rumus molekul atau menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya. Contohnya ketika di glukosa itu rumus kimianya yang sudah kita pelajari kemarin C6H12O6, maka itu merupakan rumus molekul dari glukosa, yaitu menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya. C-nya ya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Itu jumlah atom yang sebenarnya. Dengan kalau dituliskan dengan perbandingan jumlah atom C banding jumlah atom H banding jumlah atom O itu adalah 6 banding 12 banding 6. Sementara yang kedua itu rumus empiris. Rumus empiris itu rumus kimia juga, tetapi dia hanya menunjukkan perbandingan terkecil jumlah atom dalam suatu senyawa. Contoh lagi, yang tadi ya, ada glukosa, itu kan rumus molekulnya atau rumus aslinya atau dengan jumlah atom aslinya itu C6H12O6 dengan perbandingan 6 banding 12 banding 6. Untuk rumus empirisnya, ini kita perlu membagi angka-angka indeks masing-masing unsur dibagi dengan suatu angka sampai dia memberikan perbandingan paling kecil.
Jadinya kalau di sana kan 6, 12, 6 itu bisa dibagi 6 semua. Kalau semuanya dibagi 6, yang C-nya itu jadi punya angka indeks 1, H jadi punya angka indeks 2 karena 12 dibagi 2, dan O punya angka indeks 1. Nah, rumus empiris dari glukosa itu adalah CH2O. Berarti perbandingannya jadi 1 banding 2 banding 1. Ini ya. Oke. Ini, kalau misalkan kita tuliskan perbandingannya supaya kita bisa melihat perbedaannya, itu ya, kita bagi 6 semua, jadi 1 banding 2 banding 1. Caranya begitu. Kemudian, pengalinya, ini kan berarti dari rumus empiris ke rumus molekul itu kan dikali 6 angka indeksnya. Nah, 6 ini merupakan faktor pengali atau angka pengali. Angka pengali ini dilambangkan dengan N kecil. Jadi kalau kalian mau menentukan rumus molekul, itu kalian perlu mengalikan angka indeks rumus empiris dengan angka pengali atau N. Contohnya ya tadi C6H12O6 itu sama dengan CH2O atau rumus empiris glukosa dikalikan faktor pengalinya N. N-nya di sini 6. Jadi angka indeksnya rumus empiris itu dikalikan 6 semua. Jadi C6H12O6 itu adalah rumus molekul glukosa. Oke, kemudian kita ke contoh soal. Jadi ini model tipe soal yang akan keluar di ulangan besok. Contoh yang pertama adalah diketahui rumus empiris suatu senyawa adalah NO2. Jika rumus molekulnya memiliki 4 atom O, berapakah nilai N dan bagaimana rumus molekulnya? Nah, kalau misalkan ini kan diketahuinya rumus molekulnya punya 4 atom O. Dari rumus empiris yang punya 2, jadi di rumus molekul punya 4. Berarti dikali berapa? Berarti kan dikali 2. Berarti faktor pengalinya atau N-nya adalah 2. Oke, ketemu? Kemudian, bagaimana rumus molekulnya? Karena kita sudah ketahui N-nya 2, berarti semua angka indeks jumlah atom unsur di rumus empiris itu dikali 2. NO2, yang tadinya N-nya 1 jadi 2, yang tadinya O-nya 2 jadi 4. Jadi, rumus molekulnya adalah N2O4. Oke, seperti ini. Ya, faktor pengalinya 2, rumus molekulnya N2O4. Soal yang kedua, contoh ya ini. Jika suatu senyawa memiliki rumus molekul C2H2, apa rumus empirisnya dan berapa nilai N-nya? Rumus molekulnya ini punya angka indeks 2 banding 2. 2 sama 2 itu bisa diperkecil menjadi 1 banding 1 atau nanti dibagi 2 semua. Nah, pembaginya ini merupakan faktor pengali atau N. Berarti N-nya 2 karena sama-sama bisa dibagi 2. Kalau sudah dibagi, itu akan diperoleh rumus empiris. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti kalian coba sendiri. Oke, ini coba soal selanjutnya. Ini kalian coba kerjakan sendiri. Yang tadi juga nanti dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada di akhir. Kalau yang soal yang kedua yang perlu kalian coba kerjakan ini, rumus molekul sebuah senyawa adalah CXH10. Jika rumus empirisnya adalah C2H5, berapakah nilai X? Berarti kan diketahui bahwa hanya yang tadinya 10 ketika di rumus molekul. Di rumus empirisnya jadi 5. Nah, berapa tuh faktor pengalinya? Terus kemudian kalian bisa carikan X-nya itu berapa. Oke, selanjutnya, jika diketahui rumus molekul adalah N2O4 dan rumus empirisnya memiliki 2 atom oksigen, berapakah faktor pengalinya atau N dan bagaimana rumus empirisnya? Coba kalian tentukan. Kalau sudah,
Oke, di sini jangan dilanjut dulu, di pause dulu sampai 3 soal itu dikerjakan, kemudian kalian lanjut video ini, di belakang ada kunci jawaban dan coba kalian cocokkan. Oke, sekian materi tambahan dari Bu Sita, terima kasih banyak dan mohon maaf sebelumnya karena ada yang terlewat. Semangat belajar, bye-bye.